Nonton TikTok bisa diimbangi dengan dakwah. Ya, zaman sudah berubah ya. Waktu kita ini udah berubah. Jadi orang lebih banyak tersita waktunya di gadget, HP, Android. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan Android sebagai jalan dakwah, media dakwah, maka kita agama ini akan lama-lama hilang. Agama lama-lama hilang ya. Artinya orang lebih banyak melihat yang tidak berkaitan dengan akhirat. Nah, itulah manfaatkan media. Kalau sholat Jumat cuma sekali. Jumat, khutbah Jumat. Ya cuma sekali itu kan. Kalau mau tunggu syiar Islam, maulid aja. Setahun sekali. Isra Mi'raj setahun sekali. Tahun baru Hijrah pun tidak terlalu ramai dakwah. Jadi kalau kita menunggu momen-momen seperti itu saja kemudian kita mengambil ilmu agama, mendapatkan nasihat tentang hal yang berkaitan dengan agama kita, kewajiban kita dalam agama ini, maka jauh ilmu yang kita dapatkan tidak sesuai dengan waktu yang semakin berkurang. Umur kan berkurang terus, sementara ilmu tidak bertambah. Kalau amal dikerjakan, ilmu tidak dikejar, dikhawatirkan amalnya itu jangan-jangan tidak sah. Maka untuk menjaga, memelihara agar amal kita yang kita kerjakan itu betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ilmu juga harus dikejar. Nah, maka ilmu itu adalah number one. Ilmu itu nomor satu. Maka dalam Al-Quran dikatakan Iqra, belajar, baca. Berarti surat yang pertama mengajarkan kepada kita menuntut ilmu. Jadi itu begitu pentingnya ilmu. Maka media sekarang ini kalau kita tidak pergunakan, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, kita tidak berdakwah melalui media tersebut, maka kalangan milenial atau orang tua yang hobi pegang gadget, pegang HP, itu tidak akan terbuka wawasan keilmuan agamanya, sehingga tidak ada daya tarik. Dia orang semakin lama semakin tidak mengerti agama, karena yang mau datang ke masjid sedikit. Yang datang ke warung kopi ramai. Di warung kopi ada wifi. Mereka nonton wifi, di situ ada pisang goreng, di situ ada mie, di situ ada HP, bisa lihat macam-macam video di situ. Dan tidak disengaja sedang lihat artis dangdut, kemudian tiba-tiba di situ ada dakwah. Ketika dia klik dakwah ternyata menyentuh hatinya, dia dapat ilmu. Tapi kalau semua di YouTube itu berisi tentang maksiat, ya udahlah, habislah manusia sama sekali umat Islam. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau andai kata engkau mengatakan mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku untuk Allah, berarti ini kan pengakuan kita. Harus dibuktikan dong. Kan harus dibuktikan. Jangan hanya sekedar mulut. Sama seperti kita berkata kepada istri atau calon istri sebelum menikah, Dek, hidup matiku untukmu. Abang rela untuk berkorban nyawa untukmu, asalkan engkau bahagia bersama abang. Jangan pilih yang lain, Dek. Pilih abang aja, Dek. Ya itu janjinya. Tapi tunggu buktinya nanti ketika udah menikah. Jangan masih bulan madu. Kalau bulan madu itu manis, namanya aja bulan. Namanya bulan madu. Bulan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pakai madu, manis dia. Baru terasa bulan pahit. Nah itu nanti kalau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, makin goncangan ekonominya itu makin terasa. Nah disitulah pembuktian yang sebenarnya kata-kata yang kemarin diucapkan. Begitu juga ketika lisan mengatakan dalam doa kita mahyaya wa mamati lillahi, Allah minta bukti. Coba buktikan, betul tidak? Yang dikatakan hidup dan mati untuk Allah Ta'ala, coba buktikan. Dalam sholat buktikan. Nanti kalau benar dalam sholat bisa dibuktikan, imbasnya nanti di luar sholat. Kalau sholatnya betul lillahi, hidup dan matinya karena Allah dan untuk Allah, maka di luar sholat akan dibuktikan juga. Karena sholat itu membawa dampak di luar ibadah, di luar sholat ya. Kenapa ya dalilnya? Al-Quran saja mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah orang yang salat daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
Maka kalau ada orang tetap sholat, kemudian dia juga rajin maksiat, maka sholatnya yang tidak benar. Sholatnya yang tidak benar. Bukan sholat itu, perbuatan dia dalam melakukan perbuatan sholat itu yang tidak benar, tidak sesuai tuntunan syariat. Tidak memahami filosofi makna yang terkandung di balik rahasia ibadah sholat. Setiap gerakan sholat itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Setiap gerakan-gerakan sholat mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, taat kepada Allah, pasrah kepada Allah. Berarti mengikuti semua arahan daripada Allah. Begitu juga ketika keluar dari ibadah sholat, maka akan membawa dampak kepada orang yang mengerjakan sholat itu dengan benar. Ayah, ibu yang dimuliakan Allah, kemarin ada viral di YouTube. Ada sebagian anak-anak yang mereka itu hafiz Quran. Ada anak-anak yang sebagian mereka itu hafiz Quran. Kemudian diundang ke sebuah kantor. Saya tidak tahu kantor apa. Di kantor itu, entah mereka sedang urus administrasi, diputar suara musik. Entah musik dangdut, musik pop, musik jazz, atau musik tidak tahu lah. Pokoknya musik. Mereka tutup telinga mereka. Mereka tutup telinga anak-anak tersebut. Kemudian ada yang merekam, di-uploadlah ke YouTube, kemudian dibully oleh orang-orang yang membenci anak-anak ini. Katanya mereka soalim lah. Baru dengar musik aja tutup telinga. Ada yang bilang kolot lah, macam-macam. Padahal itu untuk melindungi hafalan anak-anak tersebut daripada daripada musik, yang mana musik itu bisa merubah atau mengurangi hafalan Al-Quran. Contoh, Nabiullah Musa alaihissalam ketika dipanggil Allah ke Jabal Tursina, itu di Mesir ada gunung namanya Gunung Tursina. Naik jam 5 sore. Kita naik bukan jam 5 sore, jam 7 sore, menjelang maghrib kita naik. Maghrib dibawa dari kaki gunung, baru kita sampai ke puncak itu menjelang subuh. Jadi dapat sunset kita. Pas subuh sampai di atas. Dia orang Kristen, orang bule, orang Yahudi, orang Islam naik di atas itu. Karena situ adalah tempat Nabiullah Musa menerima kitab suci Taurat. Jadi orang Yahudi percaya dengan Musa, orang Kristen percaya dengan Musa, orang Islam percaya dengan Musa. Di atas puncak itu berjumpa semuanya. Orang Islam situ ada, orang Yahudi ada, orang Kristen pun ada situ. Ada orang Cina, ada orang Korea, ada orang Asia seperti kita Indonesia, ada orang Arab juga. Nabiullah Musa berada di atas puncak itu selama 40 hari. Kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu, berbagai macam wahyu, perintah-perintah dan larangan-larangan, hukum pada waktu itu sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa. 40 hari Nabi Musa berada di atas. Begitu beliau turun, beliau mendengar suara-suara manusia berbicara saja, beliau tutup telinga. Kenapa? Kelezatannya kalam Allah tadi itu menyebabkan dirinya tidak suka mendengar suara manusia. Saking lezatnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Ta'ala, ucapannya, perkataannya, kalamnya Allah Ta'ala, ucapan perkataannya Allah Ta'ala yang tanpa suara dan tanpa huruf. Begitu indahnya terdengar, terekam dalam memorinya Nabiullah Musa, sehingga ketika dia turun, dia mendengar perkataan, ucapan, pembicaraan manusia, dia tutup telinga, tidak enak. Dia takut itu memori tentang ingatan kalam Allah Ta'ala itu terhapus. Karena lezat sekali kalamnya Allah. Gimana kalau lihatnya? Berarti lihat lebih lezat lagi kesempurnaan nikmatnya. Nah, itu hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW dibunuh. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa ketika anak-anak ini dia menutupkan telinga mereka mendengar suara musik, bukan kolot itu bukan kolot. Itu bukan berarti mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan zaman sekarang, bukan. Tapi dia sudah lezat dengan suara Al-Quran, sehingga ketika dia mendengar musik, dia tutup telinganya agar ingatannya dengan Al-Quran itu tetap teringat, tidak hilang ingatannya. Nah, ini tidak dibully itu di internet, dibully, macam-macam dikatain lah. Sehingga ada yang mengatakan huruf musik haram, begini begitu segala macam. Ada ustaz mengatakan musik haram, ada ustaz yang mengatakan musik itu haram, ada yang mengatakan halal. Kemudian terjadilah perdebatan.
Intinya sebenarnya anak-anak ini menjaga hafalannya agar dia tidak merasa senang mendengar musik, agar dia supaya tetap senang mendengar Al-Quran. Kalau orang udah senang dengar musik, susah dia untuk istiqomah konsisten di dalam mendengar Al-Quran. Maunya cepat-cepat baca Al-Quran, ingin cepat-cepat. Nggak betah, tidak betah membaca Al-Quran. Mendengar kaset bunyinya suara Al-Quran, MP3 suaranya Al-Quran, di YouTube ada Al-Quran, cepat bosan dia, karena dia udah terdengar suara musik dan dia nikmati musik. Kalau dia udah nikmati musik, dia lezat musik. Ketika dia mendengar musik itu, terasa di hatinya itu senang dan gembira, susah dia untuk mendengar Al-Quran. Dia dengar juga, tapi nggak terlalu seberapa nikmatnya dibandingkan dengan musik. Apalagi kalau udah tiap hari dengar musik. Ini kalau nggak putar musik, dengar musik setiap hari rasanya hampa. Ada sebagian orang seperti itu kan? Ada hampa. Nah inilah yang susah kita. Artinya begini ya, beda kita di Indonesia dengan di Mesir. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, saya sampai di Mesir ya, baru turun bandara. Sopir taksi yang saya naik, yang jemput, bukannya jemput ya, mau sopir taksi tanpa saya jemput, begitu turun bandara gak ada yang jemput, panggil taksi begitu dia mampir singgah, dia tanya kemana? Madinatul Bughus, bilang Madinatul Bughus, asrama Bughus, asrama Al-Azhar. Ya Allah, bilang ayo naik. Begitu kita naik, dia putar apa ya? Kaset, bukan suara tarik perut, bukan musik tarik perut, bukan musik Arab, musik gurun pasir, bukan, tapi Al-Quranul Karim yang diputar. Al-Quran yang diputar. Kemudian pada waktu kami udah lama di sini, di tempat orang menunggu datangnya mobil bus, mobil angkot, mobil penumpang, orang menunggu tuh dengan membaca Al-Quran. Al-Qurannya kecil-kecil tuh, Al-Quran saku, bukan Al-Quran yang besar-besar, bukan. Al-Quran yang sedang tuh, bisa ada resinnya, dikasih masuk dalam tas. Yang mau pergi ke kantor, yang mau pergi belajar, yang ke sekolah, yang ke kampus, rata-rata tuh pegang Al-Quran mereka. Begitu naik ke dalam bus, ada yang duduk pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Ada yang sedang berdiri karena saking ramai antri, padatnya mobil itu. Satu tangan pegang ini, satu tangan pegang Al-Quran. Jadi pegang mobil begini, atau sebaliknya. Sambil baca sambil menghafal. Jadi membaca menghafal. Ada orang pedagang menjual buah-buahan di Mesir, dan bukan satu orang, rame menunggu pembeli baca Al-Quran. Sampai Al-Qurannya sudah robek-robek, saking sering buka-buka, dibolak-balik. Ketika waktu sholat asar dia tidak bisa sholat, dia tinggal hampar di depan kiosnya itu kardus, ada sajadah kardus. Sholat diambil air wudhu, air, kemudian dia sholat di kardus saja. Biasa aja, orang lalu lalang tuh, tidak ada masalah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang tidak lazim di Indonesia. Saya pernah sebelum berangkat ke Kairo, saya naik mobil dulu kan, apa namanya, labi-labi, dari Labuan Haji mau pergi ke tempat tuan, naik mobil lagi-lagi. Mobil lagi-lagi ini kan berhadapan kita, ya kan, berhadapan. Jadi saya karena kesana itu harus hafal Quran. Sebelum saya lihat kejadian di sana, begitu ternyata mereka pegang Al-Quran, di mana-mana orang baca Al-Quran, di tempat umum, di tempat ramai. Saya udah duluan baca seperti itu juga, meskipun dalam mobil, karena memang syaratnya harus hafal minimal 2 juz 1, juz 2. Untuk berangkat ke Mesir, untuk dites minimal 2 juz. Jadi saya masih ngaji di Darussalam tuh, udah mulai menghafal saya, karena 3 bulan 4 bulan lagi akan berangkat, saya udah. Jadi nggak lepas tuh. Saya naik angkot labi-labi pergi ke tempat tuan, ramai situ ibu-ibu, nenek-nenek, ada ibu-ibu yang masih usia masih 60-50. Saya tengok sedikit, oh ternyata dia buat begini mukanya. Itu artinya apa? Aneh. Aneh dalam arti kata mungkin puji, mungkin aneh. Ada mungkin jarang orang begitu. Maksudnya dalam labi-labi baca Al-Quran, sedang dalam labi-labi baca Al-Quran. Biasanya kan orang duduk santai aja, walaupun pasang apa namanya musik speaker dengan suara lagu jin jin jenjok, kan dulu jin jenjok.
dalam mobil-mobil itu. Tapi kita tak baca Al-Quran, fokusnya tetap ke Al-Quran. Jadi orang yang lain itu menganggap aneh, karena tidak lazim seperti itu di tradisinya kita di Aceh. Mestinya Aceh seperti itu. Di mana-mana orang pegang Al-Quran. Pergi ke kantor, pegang Al-Quran. Di kantor, baca Al-Quran. Sedang jalan-jalan santai-santai pergi ke ujung Serangga. Bukan demo ya. Di ujung Serangga sedang apa namanya? Sedang lihat pemandangan waktu sore, sunset menunggu datangnya maghrib, pegang Al-Quran, baca Al-Quran tuh. Atau dihafal Al-Quran tuh. Atau sedang santai-santai ke Labuan Haji di pinggir laut, di mana tempat rekreasi, bawa Al-Quran, baca Al-Quran tuh. Karena wanita yang berhaid masih boleh baca Al-Quran, asalkan yang dibaca terjemah, dia niatkan zikir. Jadi wanita yang dalam keadaan berhaid tidak boleh membaca Al-Quran. Menyentuh mushaf itu kan tidak boleh. Maka dibolehkan kalau seandainya yang dipegang itu berisi terjemah. Kalau terjemah itu bukan Al-Quran, namanya terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti bersih, cuma ayat-ayat suci Al-Quran saja. Artinya apa? Isi lebih banyak di dalam kandungan kitab itu Al-Quran. Kalau terjemah lebih banyak bukan Al-Quran, maka sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan itu boleh dipegang karena itu bukan Al-Quran. Tapi bagi yang menghafal Al-Quran boleh, tapi dengan niat zikir. Makanya wanita-wanita yang dalam keadaan berhaid untuk menjaga hafalan Al-Qurannya, ketika datang bulan, bagaimana? Kalau 15 hari, maksimal perempuan itu berhaid dalam satu bulan 15 hari. Kalau 15 hari dia dilarang membaca Al-Quran karena dia berhalangan, berhadas besar, maka hilang hafalan Al-Quran 15 hari. Kita satu hari tidak baca, tidak mengulang Al-Quran, tidak mengulang hafalan Al-Quran, 2 hari kita dilupakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya pencemburu. Dia kalau sekali kita lupakan, dia lupakan kita 2 hari. Begitu Al-Quran itu. Saya udah rasa. Apalagi kalau 1 bulan kita tidak menghafal, tidak mengulang hafalan, 2 bulan dia lupakan kita. Artinya apa? Untuk mengulang kembali hafalan itu butuh waktu 2 bulan. Karena 1 bulan kita lupakan dia, untuk mengulang kembali itu butuh waktu sampai 2 bulan. Jadi Al-Quran itu cemburunya besar sekali. Karena itulah ada peringatan dari Rasulullah bagi orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran kemudian melupakan hafalannya, dilaknat oleh Al-Quran. Hati-hati hafiz. Ini kan banyak program hafiz nih. Rumah tahfiz banyak, program hafiz banyak. Anak-anak gak diajarkan tuh. Nah, ini kalau udah hafal juz 30, udah hafal juz 29, udah hafal juz 1, udah 3 juz hafal, itu jangan sampai kalian lupakan. Kalau kalian lupakan, dikutuk kalian sama Al-Quran, dilaknat, didoain tidak baik sama Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu sifatnya pencemburu. Kita lupakan dia sekali, dia lupakan 2 hari, double dia. Jadi itu kalau orang mau menghafal Al-Quran, ingat ketika hafal, jaga hafalan itu. Karena begitu kita melalaikannya, membiarkannya, melupakannya, ketika kita lupa, maka ayat yang kita lupa tadi itu mengutuk orang yang sudah pernah menghafalnya. Ya. Gimana ya? Iya, syirik. Kalau kita terdahulukan kita berimankan apa yang kita ucapkan dalam salat itu, dalam salat apakah kebanyakan masyarakat kita di Aceh bukan hanya di dalam salat, jika kita mencerita orang gaya tapi di luar salat juga melakukan. Kebanyakan orang kita itu banyak tidak dengar itu. Contoh, salah satu contoh, kalau dia nanam padi, kan kalau nanam pupuk berarti yang betul. Kemudian kalau dia punya anak, berapa anak ini kalau bukan dia tidak jadi pegawai, dia tidak ada masa depannya. Apakah itu tidak terkena pada sini? Seolah-olah apa namanya macam hidup kita ini ditunjukkan oleh Ya. pegawai negeri. Dah. Sehingga terjadilah ketidak apa namanya sinkronan antara salat kita dengan aktivitas kita sehari-hari.
Ya. Kemudian selanjutnya apa namanya Ustaz bahas masalah taktik atau hafid Al-Quran. Apakah hafalannya itu yang lebih penting atau apa namanya mengamalkan isi Al-Quran itu yang paling penting? Ya. Saya kira itu harus sinkron. Ya. Kalau tidak kan sekarang banyak orang yang baca Al-Quran tapi kan akhlaknya tidak. Ini mata kepala saya sendiri yang lihat. Dia orang ada. Ini orangnya itu cerdas ini. Ya. Dia hantar ke belakang. Orang mau salah. Bagaimana kita mengabaikan apa yang Yang mengajar waktu sholat dia merokok. Bukan mengajar, yang ikut. Dan orang-orang pilihan. Jadi sehingga kan kita ini menimbulkan keraguan bagaimana memahami ajaran agama ini. Apakah hanya Ya. bagaimana? Ya, betul. Jadi kadang-kadang heran kita. Udah. Yang sinkron antara yang Iya, udah dapat ya. Udah dapat. Ya, udah dapat saya. Berarti kalau seandainya ditanya kepada kita, mana lebih utama antara mengamalkan Al-Quran dengan menghafal Al-Quran? Ya, kita lihat stepnya dulu ya. Anak-anak tuh yang paling utama anak-anak tuh disuruh hafal dulu. Kenapa lagi cas? Karena dia punya hafalan tuh memorinya tuh masih kosong. Ya, belum hafal lagu ini. Cuma yang paling bebek angsa, ya kan? Burung kakak tua. Ya, belum hafal lagu-lagu dangdut, belum lagu jazz, belum lagu pop, belum lagi dengar lagu musik barat, apalagi pop Korea ya, K-pop. Belum terkontaminasi, terkena virus-virus yang dari luar. Yang masih mungkin di sekolah diajarin yang lagu-lagu biasa. Disitulah waktunya kita tanam anak-anak itu hafalan. Maka Imam Syafi'i 9 tahun dah hafal Quran. Maka program tahfiz ini yang rame anak-anak betul tuh. Kenapa anak-anak dari awal ditanam tuh? Karena anak-anak tidak dibebankan kepada dia harus memahami hukum secara sempurna dulu. Belum. Kita masih ajarkan praktek sholat. Kita suruh dia hafal-hafal. Ini baca Al-Fatihah caranya begini. Waktu rukuk baca ini. Waktu i'tidal baca ini. Waktu sujud baca ini. Waktu tasyahud ini baca. Habis itu ajarkan kepadanya doa sesudah sholat. Habis sholat jangan pergi, baca doa. Terutama doa sama orang tua. Ajarkan tuh Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa makan, doa minum, doa mandi, doa pakai pakaian, doa belajar, doa tidur, doa bangun tidur. Udah. Tentang pemahaman tentang ayat Al-Quran, apa yang dia hafal, itu anak-anak jangan dulu. Mak kita ajarin tafsir kepada anak-anak. Enggak mungkin kita ajarin tafsir anak-anak. Bukan nggak mungkin, boleh saja, tetapi waktunya yang lebih maksimal waktu itu dia menghafal. Kenapa ayah-ayah ini belajar tafsir sekarang? Kenapa ayah-ayah ini belajar tasawuf? Kenapa ayah-ayah belajar fikih? Karena ayah-ayah udah tahu tentang bacaan Al-Quran, udah mengerti. Bacaan dalam setiap gerakan-gerakan sholat itu udah tahu. Meskipun ada sebagian yang tidak paham artinya, tapi sudah hafal. Jadi tidak perlu diajarkan daripada bacaan yang apa yang harus dibaca di dalam sholat. Maka masuklah di dalam bagaimana itu rukun sholat, bagaimana itu syarat sah sholat. Ini kalau anak-anak. Jadi anak-anak lebih fokus kepada hafalan. Anak-anak lebih fokus pada hafalan. Pertanyaannya kalau dia udah remaja dan udah dewasa atau menjadi orang tua, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada orang tua itu cocok. Kalau orang tua dia menghafal Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran melaknatnya. Ada orang yang melaksanakan perintah Al-Quran tapi dia tidak menghafal Al-Qurannya. Mana yang lebih baik? Ada orang menghafal Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Ada orang yang mengamalkan Al-Quran tapi tidak menghafalnya. Mana lebih baik? Mengamalkan tapi tidak menghafal daripada menghafal tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri? Al-Quran nanti datang pada waktu hari kiamat melaknat orang ini. Dia cuma mulutnya saja menghafal, tapi tingkah lakunya mencuri, ghibah, bicara aib orang, memprovokasi, namimah, mengadu domba orang.
Nyambut, pegang Al-Quran hanjil laginya, dibubut yang justru hana diu Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Quran justru dikerjakan oleh dia. Jadi melihat kepada orang tua, orang remaja, anak muda, mereka sudah wajib lebih utama mereka mengamalkan daripada menghafal. Dibandingkan menghafal tapi tidak mengamalkan, justru bertentangan dengan kandungan Al-Quran. Tapi kan kita tidak cukup dengan cuma mengamalkan saja, tapi tidak menghafal. Kita ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Salah satu jalan untuk bisa dengan Allah Ta'ala, kata Rasulullah, may yurid ayyatakallama ma'allahi Ta'ala falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran. Mak orang hafal Al-Quran enggak baca Al-Quran? Setiap orang yang menghafal Al-Quran, dia mengulang-ulang Al-Quran. Setiap hari dia bicara dengan Allah, meskipun tidak dilihat sama dia. Enggak dibaca. Kenapa tidak dibaca tengku? Kalau lon hafal. Setiap dia menghafal, membaca ayat Al-Quran itu, setiap saat dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Maka itulah keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Maka kalau ditanya tadi itu seperti itu ya. Kalau orang tua menghafal Al-Quran bagaimana? Lihat, kalau dia menghafal Al-Quran, dia praktekkan lebih afdal. Tapi kalau dia menghafal Al-Quran tapi dia tidak mempraktekkan, tidak berusaha mengamalkan, maka dia dilaknat oleh Al-Quran. Maka lebih baik orang yang mengamalkan tapi tidak menghafal. Tapi kita ingin lebih dekat dengan Allah, bagaimana? Kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala lebih tinggi lagi, bagaimana? Supaya lebih dekat dengan Allah. Caranya berarti, di samping kita mengamalkan kandungan Al-Quran, mempelajari maksud yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita amalkan, di samping itu juga ada usaha lagi untuk menghafal Al-Quran. Jadi itu ya, saya nggak suka kalau ada orang mencela rumah-rumah tahfiz, nggak suka saya. Ada orang yang menghina orang yang mengajar tahfiz, tidak suka saya. Nah, cuma ya kayak tadi itu, kalau sekedar anak-anak diajarkan artinya saja dah cukup. Penting dia menghafal. Karena dia momen masih anak-anak itu masih momen menghafal karena memorinya itu belum penuh. Maka kalau orang tua utamakan amal dulu. Apa perintah dalam Al-Quran? Apa larangan dalam Al-Quran? Nah, kalau kewajiban yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, kemudian rukun-rukun, syarat-syarat dan apa yang membatalkan, udah dia kuasai, dia pelajari, kemudian dia berusaha lagi untuk menghafal Al-Quran, itu lebih mantap lagi. Haji berarti tingkatnya lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, kemudian yang tadi itu yang masalah syirik ya. Oh iya. Ada sebagian orang yang berpikir kalau seandainya anak saya tidak saya sekolahkan di sekolah umum, kemudian tidak menjadi PNS, maka dikhawatirkan masa depannya tidak cerah. Nah, ini perlu belajar tauhid dulu. Berarti dia harus mendalami ilmu tauhid. Karena kalau orang mendalami ilmu tauhid, dia akan mengerti tentang kuasa Allah sebenarnya. Sebenarnya masa depan itu tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin masa depan? Pertanyaannya, siapa yang jamin masa depan kita? Besok saja tidak ada yang berani jamin. Ayah nanti keluar nanti besok subuh, habis subuh kira-kira ada yang jamin enggak? Saya jamin bahwa bapak masih hidup habis sholat subuh. Siapa yang jamin? Enggak ada. Mau bupati pun enggak berani jamin. Mau presiden pun enggak berani jamin. Ada presiden atau ada bupati, ada penguasa, ada raja yang pernah menjamin, saya jamin istri saya akan hidup besok. Enggak ada. Berarti masa depan itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka kalau kita bicara tauhid, masa depan itu sebenarnya pulang kepada Allah. Maka itu kata Rasulullah. Kata para ulama kata Rasulullah dalam sebuah kitab dikatakan 3 waktu manusia. Yang pertama masa lalu udah lewat. Yang kedua sekarang. Dan sebentar lagi habis. Yang ketiga besok, jangan tunggu, jangan harap. Besok tuh jangan tunggu, jangan harap. Kenapa? Enggak pasti dan enggak ada orang yang jamin. Masa akan datang itu tidak pasti dan tidak ada orang yang menjamin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kalau tidak belajar sekolah, kemudian tidak menjadi pegawai, tidak terjamin masa depan. Salah berarti dalam pemahamannya, tauhidnya berarti tidak pas. Karena masa depan itu tidak ada jaminan. Apa yang menjamin kehidupan kita itulah apa yang kita lakukan, kerjakan saat ini.
Yang saat ini yang kita lakukan baik di mata Allah, maka itu juga adalah jaminan untuk yang selamanya di akhirat. Masa depan yang ini di akhirat, bukan dunia besok. Karena besok di dunia ini kita bukan menjadi tujuan kehidupan di dunia, karena tidak ada kekekalan kehidupan di dunia ini. Dan kemudian kalau dari satu sisi itu ya, dari satu sisi tadi itu habis, masih ada? Sebelum ini lagi. Kemudian yang kedua, pemahaman tauhid lagi. Kita kembali lagi itu kepada masalah tauhid. Kembali kepada masalah tauhid. Nah, ayah sering pergi ke warung-warung lihat ada ayat 1000 dinar. Pernah baca ayat 1000 dinar ditaruh di warung-warung orang, warung-warung pedagang? Dah habis ya? Saya terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki daripada jalan yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Allah lah yang akan menyampaikan keputusannya. Innallaha balighu amri. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan segala sesuatu dan pasti itu akan ditetapkan. Dan rezeki manusia dijamin oleh Allah. Rezeki manusia bukan pekerjaan kita yang menjamin, tapi dijamin oleh Allah Ta'ala. Cuma ada yang memotivasi kita untuk bekerja. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis Al-Quran dikatakan tuh, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalian boleh cari apa yang menjadi hajat hidup kalian di akhirat. Kejar akhirat tuh. Tetapi jangan lupakan kalian hidup di dunia, maka bekerjalah kalian untuk dunia kalian. Tapi jangan lupa cari juga akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat harus ada keseimbangan. Nah, tentang menjadi pegawai itu hanya satu di antara 99 pintu rezeki. Jadi orang yang berpikir cerdas, dia tidak akan pusat pikirannya hanya kepada pegawai. Karena kenapa? Allah memberikan rezeki dari 99 pintu. Sesuai namanya Allah Ta'ala Asmaul Husna 99. Maka pintu rezeki itu juga ada 99. Dari 99 adalah satu di antaranya adalah pegawai. Pegawai itu berarti orang yang bekerja kepada atasan. Baik dalam pemerintahan ataupun dalam sistem kerajaan pada masa dahulu kala. Jadi pegawai ini hanya satu di antara 99 pintu rezeki untuk mencari rezeki. Yang 98, mana pintu rezeki 98? Banyak. Orang jual aja tuh sate apa tuh, sate tusuk-tusuk tuh laku jualan tuh. Dia buka doorstep itu, kebetulan airnya bersih, ada lahan parkir, dia buat doorstep laku. Dia bisa masak mie Aceh, jualan dia, laku, rezeki dapat juga. Dia buat air isi ulang, laku. Dia jual peci, dia jual kitab, dia jual tomat, dia jual cabai, dia jual ini. 99 pintu rezeki, satu pegawai. Tapi gilanya kita, semuanya berebut satu tuh. Akhirnya apa? Dibuka pendaftaran PNS, lamaran kerja, lowongan kerja PNS dibuka untuk 200, yang melamar 1000. Jadi yang sarjana lulusan perguruan tinggi sekarang, penganggurannya berapa orang kalau yang dibuka 200 yang lamar 1000? 800 menganggur sarjana. Maka itu boleh orang mau belajar sekolah umum tujuannya untuk pegawai boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian sehingga mengatakan tidak sukses kalau tidak menjadi pegawai. Ya, saya rasa sudah siap waktu isya pun dah masuk. Nanti kita akan lanjut lagi pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.